Hai, apa kabar? Saya Remen Abadi, Senior Research di PT Valburi Asia Futures. Welcome to Platon Market Update. Kali ini saya akan sampaikan laporan riset terbaru kami mengenai dolar yen. Materi untuk dolar yen kali ini adalah apakah currency pair tersebut bisa menembus ke bawah 110 atau tidak. Sebelum membahas lebih jauh, saya mau menjelaskan dulu mengenai signifikansi level 110 dolar yen tersebut. Di sini kalau kita perhatikan tekanan dolar yen di tahun 2016 ini mencapai level sekitar level 111-an range-nya, praktis closing levelnya di atas 111 dengan level terendah di 110.65. Nah, di zona ini, di tiga titik ini diduga terjadi intervensi oleh Bank Sentral Jepang. Jadi kami menganggapnya ini adalah sebagai level atau zona intervensi dari BOJ yang tidak menghendaki dolar yen turun lebih jauh. Selain itu, secara teknikal ini merupakan level triple bottom di level sekitar level 110-111 dolar yen ini, dan juga di posisi ini terjadi bullish divergence secara teknikal, jadi jenuh. Nah, ini signifikansinya level 110. Jika memang ini break atau tidak break, ini mungkin bisa jadi indikasi arah gerak dolar yen ke depannya. Signifikansi berikutnya adalah pada weekly chart. Kalau tadi kita lihat di daily chart untuk level 110, di sini kita lihat level 110, zona 110 ini adalah level resisten yang pernah ditembus pada saat Oktober 2014 lalu, tepatnya di 31 Oktober 2014 lalu di candle ini. Di sini adalah saat BOJ menambah stimulusnya sebesar 30 triliun menjadi 80 triliun dan dipertahankan sampai saat ini. Dan level 110 ya, tepatnya di level 110.08 ini seketika di break hingga dolar yen naik ke level 112, bahkan sampai ke level 125 di tahun 2015 berikutnya. Selain itu juga signifikansi level 110 saat ini di weekly chart juga terjadi kondisi teknikal yang jenuh, ada bullish divergence di sini. Jadi kita perlu memperhatikan apakah level ini bisa ditembus atau tidak. Berikutnya saya akan mengenalkan faktor-faktor yang mungkin bisa mempengaruhi gerak dolar yen, apakah bisa menembus 110 atau tidak. Yang pertama, saat ini pasar meragukan kemanjuran ya atau dampak dari BOJ easing atau pelonggaran moneter dari Bank Sentral Jepang. Di sini kita lihat kembali ke daily chart saat pada tanggal sekitar 29 Januari 2016 lalu BOJ melakukan pelonggaran moneter yang mengejutkan, mana saat itu memangkas suku bunganya ke level negatif 0,1% saat itu, sempat mendorong penguatan dolar yen hampir mendekati level 122 saat itu. Tapi kemudian dolar yen mengalami tekanan yang lebih tajam. Jadi justru mengalami tekanan dibandingkan naik pasca pelonggaran moneter dengan menegatifkan suku bunganya saat itu. Jadi tekanannya ini mencapai level 110 dan areal 110 ini adalah juga areal yang ditembus pada saat 31 Oktober 2014 lalu saat BOJ menambah stimulusnya di 80 triliun yen per tahun. Jadi di sini nampaknya pasar redup untuk pengaruh dari BOJ easing, bahkan redupnya ini tidak hanya di keputusan BOJ pelonggaran moneter di 29 Januari, bahkan sampai ke Oktober lalu saat menambah stimulus di 80 triliun. Ini faktor pertama, dan ini memberikan faktor negatif buat dolar yen ke depannya. Jadi kami dari faktor ini melihat ada potensi untuk break level 110. Faktor berikutnya adalah dari The Fed, Bank Sentral Amerika Serikat, yang mengatakan akan menunda untuk kenaikan suku bunganya di 2016 ini hingga level hingga ke waktu kuartal 4 2016. Jadi saat ini saya punya 3 grafik dari pasar obligasi Amerika Serikat di sini. Anda bisa melihat sendiri nanti dalam link ini yang saya sebut di bawah ini.
mengenai prospek kenaikan suku bunga Amerika Serikat di pasar obligasi. Jadi di sini yang saya tunjukkan adalah pasar obligasi baru dominan memproyeksikan kenaikan suku bunga Amerika Serikat dengan peluang di atas yang mereka yang memperkirakan unchanged suku bunga. Jadi di level 0,75% ini udah 42,8 dibandingkan 40,2 di pertemuan September 2016, itu jatuh pada tanggal 21 September nanti. Terus di pertemuan November juga lebih besar untuk chance kenaikan suku bunga dibandingkan mempertahankan. Juga pertemuan Desember. Jadi di pasar khususnya di pasar obligasi yang dekat dengan suku bunga atau reaksinya cukup lebih cepat terhadap perubahan suku bunga, ini memproyeksikan kenaikan suku bunga The Fed baru akan dominan nanti pada akhir kuartal 4 2016. Artinya saat ini masih kuartal 1 sampai kuartal 2 dan kuartal 3 masih besar peluang untuk tekanan dolar karena relatif kenaikan suku bunganya mungkin di kuartal 1 sampai kuartal 3 ini rendah potensinya. Dari level suku bunga saya coba ke dolarnya, ke indeks dolar di sini. Untuk potensi kenaikan suku bunga 2016 ini seperti yang tadi dijelaskan, itu hampir mirip dengan yang terjadi di 2015 lalu, di mana pada saat 2015 lalu sejak awal tahun sudah digadang-gadangkan seperti itu untuk potensi kenaikan suku bunga Amerika Serikat, namun mengalami pengunduran sampai dengan baru dilakukan di akhir tahun 2016 atau di kuartal 4 2016, tepatnya di pertemuan FOMC di Desember 2016. Nah, ini bereaksi terhadap dolarnya dari kondisi fluktuasi ekspektasi untuk kenaikan suku bunga Amerika Serikat di 2015 lalu, di mana kita perhatikan terjadi tekanan dari kuartal 1 itu dari level puncak 100.39 hingga ke level 93 di kuartal 2, di kuartal 3, bahkan di kuartal ketiga mencapai 92.62. Jadi range-nya masih di sekitar support line 93. Nah, habis itu di kuartal 4 baru terjadi kebangkitan ke level 100 begitu ada ekspektasi untuk kenaikan suku bunga lebih kuat di akhir tahun 2015 saat itu. Nah, kalau dilihat geraknya indeks dolar ini sangat korelasinya cukup dekat dengan potensi kenaikan suku bunga. Kemungkinan ini bisa jadi berulang kalau memang nanti 2016 ini kenaikan suku bunga belum akan dilakukan di kuartal 1, kuartal 2 atau kuartal 3 dan baru akan dilakukan kuartal 4, kemungkinan tekanan masih dominan di sekitar areal support. Jadi level 93 perlu kita lihat lagi sebagai support kuat yang mungkin bisa menjadi sama dengan di 2015 lalu. Nah, setelah itu baru kita lihat di kuartal 4 momentumnya secara waktu dan juga level 93 ini untuk memantul lagi ke level naik ke level 100-nya untuk indeks dolar. Nah, dari kondisi ini juga kami melihat potensi tekanan dolar yen dalam kurun waktu kuartal 1 sampai kuartal 3 dan juga dengan potensi dolar ke level support di level 93. Jadi artinya mungkin dolar yen berpotensi untuk break level 110 supportnya untuk saat ini. Nah, berikutnya adalah ekspektasi untuk dolar yen. Di sini saya menggunakan dua chart untuk ekspektasi dolar yen ke depannya, jangka pendek dan juga jangka panjang tahun ini. Yang pertama di daily chart, di sini ada kita perhatikan beberapa hal. Yang pertama ada pola bearish, di sini bearish pennant dari level 102, tekanan dari keputusan BOJ 29 Januari lalu yang menegatifkan suku bunga. Lalu terjadi konsolidasi hingga membentuk level bearish pennant. Namun di bawah di indikator terjadi bullish divergence. Nah, dari dua kondisi yang bertentangan ini kami memperhatikan yang pertama level 110 yang tadi disebut, memang sekitar level 110.65 untuk supportnya dan level 111 sebagai rata-rata support. Jadi ini seperti triple bottom di areal ini. Dan dengan level resistance di sekitar 114 untuk bearish pennantnya ini. Sementara untuk level resistance penting kami masih melihat di sekitar level 116. Artinya kalau selama dolar yen masih bertahan di level 114 ini dan 116, tekanannya masih akan dominan. Terutama 114 kami perhatikan karena ini menyangkut pola bearish pennantnya. Jadi jika konsolidasi tertahan lagi di level 114, kami masih memperhatikan bearish pennant ini masih akan berjalan. Dan konfirmasinya jika break level 111
terutama kita perhatikan breakout. Jadi artinya break level 111, habis itu konsolidasi efektif tertahan di level di bawah level 111 ini. Nah, target dari bearish pennant ini kalau dihitung di sekitar level 122 untuk puncaknya, dan supportnya di sekitar level 111, itu ada di level 100. Jadi kalau kita perhatikan terjadi bearish breakout yang mengkonfirmasi bearish pennant, target untuk pola ini adalah level 100. Berikutnya saya menggunakan monthly chart sebagai proyeksi untuk dolar yen ke depannya untuk jangka panjang. Nah, di sini saya melihat bahwa setelah terjadi big rally dari 75.55 ke 125.85 dalam kurun waktu sekitar 3 tahun, dolar yen mengalami konsolidasi. Di level ini sekarang di level hampir mendekati level 110. Konsolidasi ini potensial membentuk handle. Jadi antara big rally dan sekarang ini konsolidasi, ini membentuk pola bullish cup and handle. Nah, cupnya sudah terbentuk, sekarang konsolidasi sedang membentuk handle-nya. Jadi handle ini paling jauh supportnya di sekitar level 105 range-nya. Dan kalau kita kaitkan tadi dengan target bearish pennant, kemungkinan range 105 sampai 100 perlu kita perhatikan sebagai zona support dari handle-nya. Nah, untuk konfirmasi cup and handle ini kita perlu perhatikan resisten. Yang pertama 116, 120 sampai 125 yang terpenting. Jadi dengan kata lain, konsolidasi saat ini kemungkinan hanya sementara, dan rally-nya bisa jadi berlanjut lagi lebih tinggi dari level 125.85 dengan mengkonfirmasi pola yang saat ini terbentuk, handle dari pola bullish cup and handle. Jadi sebagai kesimpulan, yang pertama, dolar yen sekarang ini dalam fase konsolidasi dan berpotensi break level 110. Bahkan lebih rendah, mungkin bisa mencapai level 100 sampai 105 untuk kurun waktu semester pertama hingga awal semester kedua tahun 2016 ini. Yang kedua, level 100 dan 105 sebagai target akan menjadi strong support. Dan ini akan potensial membentuk pola bullish, yakni cup and handle, yang untuk jangka panjang bisa mengangkat dolar yen lagi ke atas level 125. Yang ketiga, dalam jangka pendek ini perlu diperhatikan level 110 ini adalah level intervensi BOJ. Yang kedua, dari kondisi teknikal level 110 ini sudah jenuh dan ada triple bottom di areal ini. Jadi perlu diperhatikan fluktuasi. Untuk jangka pendek ini level resisten yang perlu diperhatikan di sekitar level 114 sampai mungkin resisten paling puncaknya di 116. Sekian dari saya, sampai jumpa di video komentari berikutnya.